lantas bagaimana?
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, malam hari yang indah ini, kami pemuda-pemudi GPD Maranatha mampu jaya ini Tuhan. Tuhan, kami datang di Ka'bah Tuhan. Ini satu wujud kerinduan kami di awal tahun ini. Kami pemuda dan pemudi akan menaikkan segala syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Perjumpaan yang indah pada malam hari ini boleh kami rasakan bersama dengan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah baik di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pelita, firman Tuhan terang bagi jalan kami, menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami semakin bertumbuh dan berakar, berbuah sesuai dengan kehendak yang daripada Tuhan. Apabila ada hal-hal yang tidak kami kehendaki waktu kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan kami sepakat menolak itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan itu menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Bunyikan hamba-Mu di balik salib Tuhan. Biarlah karya salib Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita jumpa lagi ya di awal tahun ini ya, di bulan yang baru ya. Jadi kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan ya. Mungkin di luar sana tidak banyak yang seperti kita ya, bisa menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara langsung. Mungkin di luar sana ya, mereka masih ada kesibukan ya, diperhambat oleh aktivitas ya. Jadi kita berdoa, kita bersyukur, kita masih ada bisa bertemu satu dengan yang lain ya. Tidak ditutup kemungkinan mungkin di luar sana masih ada orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Mari kita pemuda-pemudi, kita semakin giat, semakin kokoh di dalam Tuhan ya. Di awal tahun ini mungkin yang remaja sudah mengikuti ibadah pemuda-pemudi di PDI Maranatha ya. Biasanya di sekolah minggu, sekarang sudah mengikuti ibadah pemuda-pemudi. Itu sebuah anugerah ya, ada peningkatan ya. Setiap orang tidak mau kehidupannya stagnan ya. Artinya di posisi itu aja. Setiap orang pengen hidupnya itu meningkat. Apakah itu dalam persekolahan? Kalau sekolah dia kelas 1 SD, dia ingin naik kelas 2 SD. Ada nggak yang mau sekolah SD kelas 1 aja? Ada nggak? Nggak ada ya. SMP kelas 1 aja? Nggak ada. SMA kelas 1 aja? Nggak ada. Semua orang pengen hidupnya meningkat ya. Begitu juga 1 tambah 1 tidak mungkin kita hanya menguasai 1 tambah 1. Kita pengen mengetahui 1 kali 1 ya. Semua orang pengen meningkat ya. Untuk kita meningkat bagaimana? Kita harus selalu mendengar firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan. Itu kuncinya, tidak ada yang lain ya. Sebelum saya jauh menyampaikan penyampaian saya mau kasih firman Tuhan malam hari ini ya. Saya dengarkan firman dan Tuhan pesan ya. Di awal tahun ini biarlah kita mengalami firman ini ya. Kita baca di dalam Kejadian 22 ayat 16. Kejadian 22 ayat 16 ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya, saya bacakan. Katanya,
aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ayat 18, oleh karena keturunanmu lah semua bangsa di bumi mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya. Jadi kalau saya angkat tema pada malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Ya. Pegang ini. Mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Ya. Tidak cukup mendengar, tapi kita harus percaya. Ya. Kalau yang perjalanan kisah Kejadian, ya, tentu tahu ayat ini, ya. Ini adalah seorang tokoh yang bernama Abraham. Ya, tentu tahu, ya. Sekolah minggu, ya, dari sekolah minggu, dari khotbah di hari Minggu, ya, bahkan khotbah Yud, tentu kita pernah mendengarkan satu tokoh yang bernama Abraham. Ya. Tokoh ini adalah seseorang yang Tuhan panggil untuk mewarisi kerajaan Tuhan atau mewarisi berkat-berkat Tuhan. Ya. Jadi tokoh yang bernama Abraham ini dipanggil untuk mewarisi berkat-berkat Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat dari asal usul Abraham ini dipanggil dari Ur Kasdim. Ya, di mana itu Ur Kasdim? Ur Kasdim itu di Arab Utara sana. Ya. Dekat-dekat Irak sana, ya. Jadi di arah sana. Jadi Abraham ini adalah seorang yang kaya. Ya. Dia seorang yang kaya dari papa mamanya, ya, yang memiliki, kalau dikatakan saat ini, keuangan yang baik, ya, memiliki finansial yang cukup dan bahkan berlebih. Kenapa berlebih? Kalau kita melihat kejadian ini 4.000 tahun yang lalu, ya. Di 4.000 tahun yang lalu, di daerah itu mereka masih sembah yang namanya patung-patung. Ya. Jadi Abraham ini bukan orang yang percaya, tapi dia diambil dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, dari Ur Kasdim sana. Jadi dia dipanggil, kalau kita lihat Kejadian 12, ya. Tuhan Allah memanggil Abraham, dia memanggil dengan berkata, tinggalkanlah ayah dan ibumu, tinggalkanlah semua. Ya. Itu bukan hal yang mudah. Ya. Kita udah hidup dengan bahagia, mungkin pemudi udah hidup dengan fasilitas yang lengkap dari orang tua, ya. Terus kita tiba-tiba dipanggil dengan Allah yang tidak nampak, dengan Allah yang tidak kelihatan, ya, tidak nampak. Terus dipanggil untuk meninggalkan zona nyamannya. Ya, Abraham begitu, dia sudah nyaman, sudah memiliki fasilitas, dia jual patung, menghasilkan keuangan, menghasilkan harta. Ya, dia dipanggil dengan Allah yang tidak nampak. Ya. Terus apa yang dilakukan Abraham? Abraham mengikuti Allah. Jadi waktu Allah mengatakan kamu pergi ke sana untuk mendapatkan warisan. Ya. Kalau mau pikir zaman dulu udah ada peta, nggak ada peta, ya. Jadi Abraham pergi tanpa peta, tidak tahu mau kemana. Ya. Seringkali dia salah. Makanya Abraham tidak disebut bapak orang kudus, tapi bapak orang percaya. Ya, karena Abraham berjalan sering kali salah. Ya, karena pada saat itu tidak ada peta, tidak ada
kalau sekarang udah canggih GPS ya. Di zaman itu tidak ada. Dia berjalan saja, dia percaya. Dia berjalan. Ya. Apa yang membuat dia bisa percaya? Apa yang membuat? Karena dia mendengarkan Allah. Walaupun tidak nampak kepadanya, tapi dia berjalan. Dia mengikuti dan dia percaya. Dia meninggalkan zona nyamannya. Dia meninggalkan segala fasilitasnya. Ya, itu Abraham. Terus waktu Abraham berjalan, akhirnya Abraham memiliki istri. Ya. Setelah memiliki istri, berharap punya anak tidak kunjung dapat. Ya. Akhirnya sudah tua, ya. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah kebahagiaan kepada keluarga ini. Akhirnya mereka memiliki anak yang bernama Ishak. Ya. Setelah memiliki anak yang nama Ishak, kita tahu Abraham dia seringkali melakukan korban, ya, korban kepada Tuhan Allah, karena dia bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Ya. Dia disertai oleh Tuhan mewarisi, ya, berkat-berkat Tuhan. Ya, kalau kita tahu negara Israel, Yahudi itu lahir dari Abraham. Tidak ada Yahudi. Israel itu pun lahir dari Abraham. Ya. Israel itu tidak ada, Yahudi itu tidak ada kalau tidak ada Abraham. Ya. Jadi dia memiliki warisan yang luar biasa. Tentunya kalau kerajaan Allah pasti Tuhan semua mau di Ur Kasdim itu diselamatkan. Ya. Tapi ini berbeda. Abraham dipanggil untuk mewarisi berkat-berkat Tuhan. Ya, membentuk satu bangsa. Ya. Sampai saat ini kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang maju. Ya. Jadi waktu Abraham begitu berat, tidak ada yang namanya keturunannya, akhirnya Tuhan memberikan keturunan yang bernama Ishak. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dia memiliki Ishak, ya, bahagia tentunya. Di usia yang tua, istri Abraham bisa melahirkan Ishak. Secara kenyataan kalau pada zaman itu, kalau kita udah mati haid, itu tidak mungkin bisa melahirkan anak. Ya, dia udah mati haid, istri Abraham, tidak mungkin bisa punya anak. Akhirnya Tuhan berkarya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak. Terus Ishak ini tahu, ya, bahwasannya papanya itu giat memberikan korban kepada Tuhan Allah melalui domba-domba, melalui binatang. Ya. Mereka naik ke atas gunung, ya, di perjalanan terus melakukan korban. Tentu sebagai anak mengetahui apa yang menjadi kegiatan papanya. Adakah di sini yang tidak tahu kegiatan papanya? Semua tahu ya. Papa kita pasti kita tahu kegiatannya ya. Nah, kalau tidak tahu dipertanyakan kalian ya. Jadi harus tahu kegiatan orang tua kita. Jadi Ishak ini mengetahui kegiatan papanya. Papanya sering naik gunung, bawa binatang untuk dikorbankan kepada Tuhan Allah. Ya. Tiba saatnya, ya, di sini ujian itu datang. Ya. Puncak ujian itu ada di ayat ini. Ya. Puncak proses itu ada di ayat ini. Ya. Kalau di sini dikatakan, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Ini maksud ayatnya. Abraham tidak segan-segan menyerahkan anaknya.
menyerahkan anaknya untuk dikorban. Kalau dalam ini bahasa mulusnya ya, kalau bahasa pada umumnya bahasa yang lebih seram sedikit ya, bahwasanya Abraham akan membunuh anaknya sendiri untuk Tuhan, ya, dibunuh. Ya. Jadi pada saat itu untuk memberikan korban kepada Tuhan, Abraham melakukan sembelih kepada binatang-binatang untuk dikorbankan kepada Tuhan. Tapi pada saat ini juga di ayat Kejadian 22 ayat 16 ini Tuhan menguji Abraham. Ya. Jadi mereka berjalan untuk kan persembahannya di atas gunung. Ya, persembahan korbannya di atas gunung. Jadi Abraham bersama Ishak. Abraham dan anaknya Ishak berjalan, tidak ditulis ya. Tapi kalau kita bedah literatur, kurang lebih 3 hari Abraham dan Ishak itu berjalan di atas gunung untuk sampai di puncak gunung untuk memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Jadi waktu proses berjalan, Alkitab tidak tulis. Tapi kalau kita bedah literatur, ya, maka kita akan menemukan bahwasannya waktu dalam perjalanan, tentu sebagai anak, jadi pada saat itu usia Ishak itu 15 tahun. Ya. Jadi waktu usia 15 tahun dia berjalan bersama papanya. Pada umumnya dia mengerti tentunya. Biasa papa jalan ke atas itu bawa binatang. Kok ini nggak ada? Makanya Ishak katakan kepada Abraham, papanya, "Pak, di sini kita sudah bawa," ini kata sederhananya aja ya, "kita sudah bawa kayu dan api. Manakah binatang itu?" Ya. Waktu Abraham papanya mendengar, tentu papanya hatinya itu sangat sedih tentunya, menunggu anak ini lahir. Anaknya cuma satu, Ishak. Itu 25 tahun bayangkan menunggunya. Terus sudah tua lagi baru melahirkan anak ini. Ya tentu papanya cuma bisa terdiam. Jadi bisa jadi waktu 1 sampai 3 hari waktu perjalanannya, kalau dia sayang sama anaknya ini, tentu dia bisa bilang, "Oh Tuhan, enggak lah, saya tidak akan serahkan Ishak. Ya, saya tidak akan serahkan." Bisa aja dia batalkan. Tapi apa? Abraham dan Ishak tetap melangkah. Jadi yang tidak ditulis di dalam Alkitab, kalau kita bedah literatur, maka waktu perjalanan hari pertama sampai 3 hari sampai di bukit, ya, apa yang Abraham katakan kepada Ishak? Abraham sampaikan kepada Ishak, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu menolong papa keluar dari Ur Kasdim untuk mewarisi berkat-berkat Tuhan. Waktu papa di dalam perjalanan mengalami masalah, Tuhan selalu menolong. Dia ceritakan kebaikan Tuhan. Dia ceritakan Tuhan Allah kepada Ishak. Ya. Jadi dia Ishak sebagai anak mendengar kehebatan Tuhan, mendengar pertolongan Tuhan, mendengar kebaikan Tuhan selama 1 hari sampai 3 hari sampai di bukit puncak untuk diberikan persembahan korban. Ya. Jadi bisa saja waktu duduk tentu papanya berpikir, aduh anakku sudah ini lagi satu-satu, ini Tuhan minta. Ya. Tentu sedihnya luar biasa hati Abraham. Ya. Tentu sebagai anak dia mengetahui dong, biasa papa bawa binatang, ini papa tak bawa binatang. Kalau Ishak tahu dia dibunuh, tentu dia akan pukul papanya. Papanya sudah tua, dia masih 15 tahun masih kuat. Ya. Dia bisa saja bunuh bapaknya. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak tidak membunuh bapaknya. Ya. Dia tidak membunuh.
Abraham sudah tua, gampang saja. Dia masih muda, masih kuat. Bisa saja dia pukul papanya lalu lari, karena dia pikir dia akan disembelih papanya. Tapi tidak. Ishak tidak berlaku demikian. Dia dengar kebaikan Tuhan. Dia dengar. Ya. Jadi waktu sampai di puncak setelah 3 hari sampai, ya, diikatlah Ishak. Tapi firman tidak tulis Ishak melawan, tidak ada. Ya. Ishak tidak melawan. Ishak menerima, anaknya menerima. Kalau kita mau dibunuh, kira-kira kita mau menerima kan? Ya. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kita harus siap. Ya. Ishak, kalau papanya memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, karena papanya dipanggil dari Ur Kasdim, ya, dari tidak mengenal Allah sampai mengenal Allah. Sudah banyak pengalaman waktu di dalam perjalanan. Sedangkan Ishak anaknya cuma lihat papanya, dia masih kecil, ya, baru mulai remaja. Ya. Di sini siapa usianya 15? Ada 15? 15 ya, sudah sebesar ini 15. Ya. Tentu dia sudah tahu, ya, bagaimana mengelak dari orang tua. Ya. Tentu sudah tahu, ya, dia memiliki tenaga karena sudah 15 tahun. Ya. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak mendengar papanya. Papanya dulu tidak ada Alkitab. Firman Tuhan langsung berbicara kepada Abraham, dan Abraham menyampaikan kebaikan Tuhan yang sudah dialami oleh Abraham. Dia sampaikan, Tuhan Allah baik, Tuhan Allah menolong, Tuhan Allah melakukan mujizat, Tuhan Allah memberikan berkat. Dia sampaikan firman itu kepada Ishak. Ishak tidak melawan, tidak memberontak, tidak membunuh orang tuanya. Ya, dia menerima. Nah, biarlah kita pemuda-pemudi menerima firman, ya, menerima apapun saja. Kalau kita dikoreksi untuk menjadi baik, kita terima. Ya, kalau kita ditinggali orang yang kita sayang, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus masih mencintai kita. Tidak perlu kita pusing dengan keadaan. Ya, masih ada Tuhan. Jangan kita bersedih sampai tisu habis 1 pak. Ada Yesus yang mengasihi kita. Kita ditinggali orang yang kita cinta, orang yang kita sayang. Ya, kita ditinggali oleh kelompok belajar kita di sekolah. Kita tidak perlu khawatir. Ada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi hidup saya dan hidup teman-teman sekalian. Ya, percaya. Kita harus mendengar firman, lalu kita aktifkan. Bagaimana kita mengaktifkan pendengaran itu? Dan itu bisa terjadi. Kita harus aktifkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya orang tua bisa, bukan hanya orang yang sudah berumur 30, 35, 20 lebih baru bisa. Yang belasan tahun pun sudah bisa. Ya. Mendengar firman lalu percaya. Ishak memiliki iman. Ya. Waktu di atas bukit, ya, waktu Abraham mau tusuk dia dengan pisau, Allah perintahkan malaikat, stop. Di situ ada domba. Ya. Waktu mau tusuk, tentu anak melihat bapaknya mau tusuk dia. Ya. Itu satu hal yang menyedihkan. Ya, akhirnya ditunjuklah di seberang itu ada domba. Akhirnya domba itu diambil. Pertanyaannya, di bukit itu kok ada domba? Ya, tidak ada ditulis Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya, waktu Abraham naik hari pertama, hari kedua ke bukit itu, hari ketiga, gitu juga domba dari seberang sana, dari bukit sebelah sana, dia naik. Diperintahkan Allah untuk naik ke bukit gunung itu. Ya. Sehingga itu pengganti Ishak. Abraham cuma mau melihat, Tuhan Allah cuma mau melihat apakah Abraham ini
benar-benar percaya kepadaku. Dia uji Abraham. Ya. Jadi bukan hanya mendengarkan Allah, oh kamu nanti keluar dari Ur Kasdim ini, saya akan belikan harta berkat-berkat kepada kamu. Kamu membentuk bangsa yang besar, sehingga suku-suku bangsa, raja-raja akan dari keturunanmu. Bukan begitu. Bukan hanya mendengar. Ya. Tapi Abraham diberikan Allah berkat-berkat, mendengar firman dari Allah. Tapi Allah mau Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap percaya. Dan itu dilakukan. Ya, itu dilakukan oleh Abraham. Akhirnya korban itu disembelih. Dan akhirnya tidak ditulis di dalam Alkitab setelah kejadian itu, maka Abraham dan Ishak berkelahi. Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada ya. Mereka tetap rukun dan damai. Ya. Karena apa? Karena Abraham percaya kepada Allah, Ishak juga percaya kepada Allah. Ya. Begitu juga kita sebagai pemuda-pemudi, ya. Kita harus percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kita mendengar, tapi kita percaya kepada yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka ayat 17 katakan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Ya, terus oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi semua bangsa kecipratan berkat. Ya. Dengan hadirnya bangsa Israel, dengan hadirnya Abraham beserta Ishak, semuanya dapat. Ya. Dapat berkat. Dengan kehadiran mereka dapat berkat. Sama seperti kita. Ya. Kita mendapatkan berkat. Sebenarnya kita tidak layak, kita tidak masuk dalam hitungan. Ya. Tapi kita karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Dia memberikan kita keselamatan, yaitu 2000 tahun yang lalu di Kalvari. Ya. Dia memberikan kesempatan. Ya, seperti itu. Jadi marilah kita, pemuda-pemudi, kita semakin hari semakin kokoh mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apa saja yang kita harapkan, Tuhan, saya mau juara 1, saya mau juara 2. Saya kemarin juara 45 dari 45 mahasiswa atau 45 siswa. Saya mau juara 2. Ya puji Tuhan, berarti ada harapan. Hidup itu harus memiliki harapan. Jangan putus asa. Ya. Kalau kita juara 45 dari 45 siswa, jangan kita doa ke depan Tuhan, juara 45 lagi. Jangan. Berdoa untuk meningkat. Walaupun juara 43, bersyukur. Ya. Kita harus berjuang, maju terus. Ya. Taruh firman Tuhan, dengar firman Tuhan siang dan malam, renungkan dan aktifkan iman kepercayaan kita, maka penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kita semuanya di tempat ini maupun yang di luar sana. Ya, Tuhan memberkati kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari yang singkat ini mengajarkan kita untuk kita tetap mendengarkan firman Tuhan dan percaya. Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya, Tuhan akan menolong setiap langkah hidup kita. Ya, seperti lagu katakan kita akan nyanyikan, kita berdiri. Ya, sampai sini firman Tuhan. Kita lanjutkan di hari Sabtu depan, ya. Kita angkat lagu Musim Akan Selalu Berganti, ya.
Lagu ini menggambarkan kebaikan Tuhan, ya. Selalu menolong kita, apapun keadaan kita, asalkan kita mendengarkan firman dan kita mengaktifkan iman kepercayaan kita. Apapun keadaan kita, ya, apapun yang kita harapkan, ya, apapun cita-cita kita di tahun ini, ya, apa saja, mau semakin maju di dalam pelayanan Tuhan. Saya tidak tahu nyanyi, Tuhan berikan saya talenta untuk saya bisa nyanyi. Tuhan, saya tidak tahu berbuat baik, berikan talenta saya untuk berbuat baik. Minta ke Tuhan. Tuhan, saya tidak pernah berbuat sesuatu di gereja. Saya mau Tuhan berbuat sesuatu di gereja. Mampukan saya Tuhan. Berikan saya kesempatan itu, ya. Kalau Tuhan berikan kesempatan, itu indah. Biar kita memiliki bakat sebanyak apapun, tapi kalau Tuhan bilang belum bisa, belum bisa. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan itu, tidak bisa. Kalau kita masih memiliki kesempatan sampai pada malam hari ini, kita lakukan, ya. Kita lakukan pelayanan, kemajuan pelayanan, ya. Melayani Tuhan itu indah. Apapun keadaan kita harus lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat lagu ini, musik. Akan selalu si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Turun di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai rambutku tak akan terjatuh sampai seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Si Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai
tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Helai di rambutku tak akan terjatuh, tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Biarlah kami tetap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Biarlah itu menjadi bagian yang terus terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu bersekutu, selalu memuji, selalu menyembah Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, kami aktifkan iman kepercayaan kami, sehingga benar-benar nyata di dalam kehidupan kami, kerinduan kami, pergumulan kami. Kiranya pertolongan Tuhan hadir di tahun 2022 ini menjadi bagian kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Kami berdoa apabila kami dalam keadaan yang sesak, kiranya Tuhan melegakan kehidupan kami, untuk kami semakin semangat menyongsong hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Jika di hari-hari sebelumnya mungkin kami melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan kehendak daripada firman Tuhan. Ajarilah kami terus mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami tahu melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami terus percaya, kami terus diperbaharui oleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Pakailah kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan itu baik di dalam hidup kami. Biarlah kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan dengan situasi yang sulit, dengan situasi kondisi yang mungkin bagi manusia tidak bisa kami berjumpa dengan Tuhan. Dengan begitu banyak mungkin kesibukan kami, tapi kami percaya kami diberi kesempatan, kami tetap akan melayani Tuhan, kami tetap akan memuji menyembah Tuhan, kami tetap akan berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami bersyukur berteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Tiba saja Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Besar kecilnya Tuhan tilik di tempat yang maha tinggi. Biarlah persembahan kami itu berkenan untuk guna hormat kemuliaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi persembahan kita naikkan Dia segalanya.
Puji Tuhan, kita kembali lagi ke pengumuman ya. Minggu depan kita akan mulai jam 7:30 ya, karena mengingat kita yang dari Nerbit agak jauh ya. Jadi 7:30 kita mulai ya, dan mengikuti ibadah-ibadah keluarga itu 7:30, ibadah doa puasa 7:30 ya, kita samain ya. Ibadah pemuda pemudi 7:30 ya. Kita tidak terlambat lagi, tapi kita on time ya. Kita mulai tepat waktu ya, karena sudah 7:30. Mungkin ini yang bisa saya umumkan ya. Baru mungkin ada tambahan dari ada? Enggak ada ya, enggak ada tambahan ya. Mungkin ini ya, kita akan tamatkan ibadah kita. Kita berdiri, kita angkat lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Malam ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami mengadakan syukur bagi Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Kami percaya Tuhan sudah baik, sehingga pada detik malam hari ini kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami bisa bernapas, kami bisa makan, kami bisa minum. Semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami semakin sadar kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus bersukacita. Kami tidak mengeluh, tapi kami semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan, mungkin begitu banyak kekurangan, tapi kami percaya, kami ungkapkan dengan ketulusan hati kami. Biarlah pujian penyembahan kami naik, menyenangkan pribadi-Mu ya Tuhan. Firman juga yang telah kami dengar, meteraikan itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami, terus makin hari semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengantar kami datang di Ka'bah Tuhan dengan segala selamat. Kami percaya kami pulang dengan segala selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati kami semua yang ada, berkati kami mungkin yang tidak dapat hadir pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan pujian, kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Biarlah kami kembalikan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.